Sahabat Maksi, kembali lagi bersama saya Safira di Maksi Sawit TV. Nah Sahabat Maksi, saat ini kita sudah berada di lokasi pembibitan tanaman kelapa sawit. Dan di sini kita juga sudah bersama dengan salah satu petani, yaitu Bapak Sabda. Dan kita akan berbincang mengenai bagaimana cara menanam dan juga mengurus pembibitan di lokasi pembibitan ini. Nah untuk itu langsung saja kita sapa Bapak Sabda. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke, nah mungkin bisa diceritakan dulu nih Bapak kepada sahabat Maksi. Jadi kan saya lihat nih di belakang kita sudah ada anakan dari kelapa sawit ya Pak ya. Mungkin tadi ada sedikit perbedaan nih di antara satu sama lainnya. Nah, kenapa tuh Pak ada perbedaan tersebut? Perbedaannya pertama seperti ini. Ini ada kelapa sawit benih yang kita treatment dengan menggunakan biofungisida. Ada yang dia standar biasa-biasa aja gitu. Nah, jadi di pembibitan ini yang menggunakan biofungisida itu dikhususkan untuk tanaman generasi kedua atau replanting karena di lahan tersebut sudah terpapar sama dengan yang namanya jamur Ganoderma. Nah, jamur Ganoderma ini dia merugikan petani karena satu persatu batang itu bertumbangan, jadi produksi terhenti sehingga produktivitas per hektarnya itu menurun. Jadi itulah yang kami antisipasi di sini supaya generasi kedua itu tidak lagi mengalami kerugian karena terpapar oleh jamur Ganoderma ini. Nah, kalau yang untuk tidak ditreatment itu untuk lahan baru buka yang dia sifat tanahnya masih alami, jadi belum ada terpapar jamur ya. Jadi menurut saya seperti itu. Oke, jadi nama jamurnya adalah Ganoderma. Ganoderma, ya. Nah, untuk dia penyebarannya sendiri, apakah menular atau bagaimana tuh Pak Ganoderma ini dia dalam menginvasi si kelapa sawitnya ini? Oke, jamur Ganoderma ini dia sifatnya menular ya. Jadi kalau ada satu yang terserang, nah di dalam tanah itu kan akar sudah berjumpa ya, saling bersentuhan satu dengan yang lain. Jadi kalau dia bersentuhan, dia itu akan menjalar ke tetangganya, ke sampingnya gitu. Menyebar gitu ya? Iya, benar. Nah kalau begitu kan itu lumayan krusial ya Pak, dan juga bisa menyebabkan kematian atau bahkan menurunkan produktivitas sawitnya sendiri. Benar. Nah untuk solusinya nih Pak, Bapak selama ini menggunakan apa sih Pak dalam mengatasi hal tersebut? Kalau untuk mengatasinya, pertama saya ini berterima kasih juga sama PPKS Bogor ya, karena sudah menemukan yang namanya jamur Trichoderma yang sudah mampu untuk memulihkan kelapa sawit yang terpapar. Caranya dengan membuat parit isolasi, lalu kita masukkan ke dalam itu kira-kira 500 gram Gremiji. Setelah itu kita tutup kembali dan kita tunggu 2 bulan, kemudian kita bisa lihat hasilnya. Demikian. Oke, parit isolasi dan juga Gremiji. Benar, Pak. benar. Nah, saya penasaran nih Pak, kalau Gremiji sendiri itu apa sih Pak? Nama produk atau bagaimana tuh Pak? Ya, Gremiji itu salah satu produk andalan dari PPKS Bogor ya. Karena sebelumnya juga mereka ini di luar dari PPKS. Sebelumnya itu di Badan Riset Teknologi dan Bioindustri Negara. Jadi semenjak Pak Erick Thohir memerger, mereka sudah gabung ke PPKS gitu. Oke, begitu. Ya. Artinya sekarang Bapak juga masih aktif menggunakan Gremiji tersebut? Masih, ya, Pak, masih. Ya? Mulai dari sejak dini saya sudah gunakan. Oke, bahkan sejak sebelum Iya, kan? benar. Nah, kalau begitu artinya kan ada keunggulan tersendiri dong Pak dari Gremiji ini, karena masih terus Bapak pakai juga sampai. Benar, benar. Nah, apa sih Pak kalau boleh tahu keunggulan dari si Gremiji ini? Dari praktik di lapangan yang sudah kami alami, yang menggunakan Gremiji dan yang tidak menggunakan Gremiji itu ada perbedaannya. Pertama, daun lebih hijau, bonggol lebih besar, dan akar lebih besar, lebih banyak. Ya, jadi itulah perbedaan yang kami jumpain di lapangan. Jadi kalau akar makin banyak artinya penyerapan unsur hara itu semakin bagus ya untuk si pohon. Jadi ya otomatis dia itu lebih unggul daripada yang biasa gitu. Oke, kalau gitu memang banyak sekali ya Pak manfaatnya. Benar, nah, benar. kalau tadi kan dia fokus untuk mengatasi si funginya tadi ya Pak. Benar. Nah, kalau untuk meningkatkan produktivitasnya sendiri, apakah ada pupuk khusus gitu Pak yang digunakan di sini gitu? Kalau untuk produktivitas seperti yang Ibu bilang, itu biasanya kita tambahin yang namanya itu Bionensis. Bionensis. Iya, itu kita gunakan 1,5 kilo per tahun. 1,5 kilo per tahun ya Pak? Okay. Benar. Nah, saya juga masih penasaran nih Pak, kalau untuk alasan Bapak sendiri, kenapa sih menggunakan bahan-bahan yang organik begitu Pak? Ya, pertama lebih ramah lingkungan ya. Yang kedua itu juga termasuk ekonomis. Yang selanjutnya itu dengan penggunaan pupuk organik ini, kita bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia. Nah, saya kira itu ya. Kalau dari segi ekonomis itu berarti pupuk yang organik ini lebih murah begitu ya Pak? Iya, lebih murah dan lebih simpel penggunaannya gitu.
Oke, Nah. jadi secara efektivitas pun dia lebih efektif gitu ya? Benar, Pak? benar, benar. Apakah ada perbedaan gitu Pak antara lama waktu ketika kita mengaplikasikan yang organik dengan yang kimiawi gitu? Bagaimana? Lama waktu itu tergantung juga ya Mbak ya, tergantung cuaca, kering apa hujan. Tapi menurut saya penggunaan pupuk kimia dan organik juga nggak begitu jauh lah perbedaannya gitu. Oke, tapi untuk saat ini Bapak tetap memilih menggunakan yang organik. Organik Pak, ya, karena saya pilih memang organik. keuntungannya lebih banyak dan Benar, lebih benar. bermanfaat dan Benar. ramah lingkungan yang pasti. Betul sekali. Oke, nah sahabat Maksi, namun sebelum kita menutup episode kali ini nih, kita akan terus mengikuti Bapak Sabda dan kita akan mengaplikasikan secara langsung bahan-bahan organik termasuk Gremiji tadi ke kelapa sawitnya secara langsung nih. Yuk ikuti terus. Ayo. Yang pertama yang harus kita lakukan apa dulu nih Pak? Oke, sahabat Maksi, pertama kita harus membuat lubang ya untuk kita masukkan biofungisidanya. Kita harus buat 4. Selanjutnya kita masukkan Gremijinya ya. Miza Plus dan Gremiji, masing-masing 50 gram. Nah, selanjutnya ditutup dengan tanah ya, jadi biofungisidanya memang nggak boleh terpapar matahari. Ya. Nah, demikian ya cara pelaksanaannya. Oke Pak, di sini kan ada 2 ember ya Pak. Mungkin Yap. bisa sambil jelasin ember pertama itu apa Pak isinya dan yang kedua juga apa gitu. Oke ya. Ini ember pertama ya. Nah, namanya produknya Gremiji. Bahan aktifnya itu Trichoderma. Jamur ini dia akan berkembang biak di tanah dan akan melawan jamur-jamur patogen yang merugikan tanaman tersebut gitu. Nah, Selanjutnya ada namanya Miza Plus. Miza Plus ini jamur mycorrhiza yang akan melindungi akar. Jadi akar ini dia akan dilapisi seperti dilindungi dan dia akan berkembang biak dengan lebih galak. Jadi seolah-olah mulutnya lebih banyak lah. Makannya juga lebih banyak kan pasti si tanaman ini juga akan tumbuh dengan baik, lebih baik daripada yang biasanya. Begitu. nah untuk yang pertama ini kondisi bibit yang seperti apa nih Pak? Oke, ini pertama yang kita treatment ya dengan Gremiji dan Miza Plus. Jadi kami akan buktikan ini lebih beda daripada yang normal ya. Pertama dari jumlah batang dan daun lebih banyak. Yang kedua bonggolnya lebih besar daripada yang normal dan yang selanjutnya akarnya lebih banyak. Nah, coba Bapak cabut Pak. Wah, akarnya lebih banyak ya. Nanti kami akan tunjukkan yang biasa seperti apa gitu. Oke, baik, kami akan menunjukkan bibit yang dia tanpa treatment ya atau yang normal. Pertama, daunnya lebih jarang daripada yang di treatment tadi. Ini nih buktinya nih. Nah, bukaannya kurang banyak ya, jumlah daunnya kurang banyak. Selanjutnya juga bonggolnya kurang sebesar yang tadi. Nah, kalau kita cabut, akarnya juga masih kurang lebih sedikit daripada yang kita treatment. Coba dicabut, Pak. Nah, lebih sedikit ya. Jadi memang ada buktinya. Oke sahabat Maksi, nah tadi kita sudah sama-sama saksikan nih terdapat perbedaan antara kelapa sawit yang diberikan perlakuan menggunakan dengan bahan organik dan tanpa bahan organik. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Wak Saring dan juga kepada Bapak Sabda. Sama-sama. Dan kita juga tak bosan untuk mengingatkan pada sahabat Maksi, jangan lupa tonton terus Maksi Sawit TV di episode selanjutnya dan jangan lupa untuk Like, komen, dan subscribe. Dadah sahabat Dadah, sahabat Maksi.